Halo semua, kembali lagi di Info Purwo. Di video kali ini gue akan membedah jurusan sama temen gue tentang ilmu komputer. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung gue invite teman gue yang jauh-jauh dari Serang untuk datang ke sini. Ini dia, selamat datang di Info Purwo. Dekat tepuk tangan dulu ya. Oh ya, siap. Nah, oh ya, gimana tadi perjalanan dari Serang jauh gak Ki? Karena gue pakai mobil, Pakai mobil lah. mobil-mobilan, Oh, jadinya mobil. lama. Bercanda ya, jadi ini asal gue juga. Iya, semua kan asrama ya. Tapi kita merah loh, sama-sama merah. Iya. Pas banget ya. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Tolong perkenalkan diri dulu Ki mungkin. Siap. Ya. Oke, teman-teman semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deketin. Kenalin gue M Nurilman Bayhaqi. Gue sehari-hari dipanggilnya Eki. Nah, gue dulu langsung aja ya. Dulu gue kuliah di Prodi Ilmu Komputer Universitas Negeri Jakarta. Oh, di UNJ. UNJ. Oh iya. UNJ. Ya, jadi buat kalian yang mau masuk UNJ pas banget nih Ki. Karena kita berdua adalah UNJ Squad. Wah, Ya. siap. Kita ingin meningkatkan UNJ menjadi universitas nomor 1 di Indonesia. Wow, betul. Ya dulu Ki, kenapa lo milih jurusan ilmu komputer? Dulu ya. Oke. Ah iya. Berarti gue throwback ke 2015-an. Jadi Ada 15. ya kalau latar belakang kenapa milih kan, jadi dulu tuh gue sebelum ketika gue mau lanjut kuliah, samalah kayak kebanyakan orang-orang yang bingung gue milih jurusan apa ya, takutnya salah jurusan. Akhirnya Bener banget. Jangan sampai kayak gua. Jangan. Nggak salah kok Nah. sebelah. akhirnya gue cari-cari artikel sih yang bisa memberikan insight sama gue, kayak gue salah satu key pointnya itu, coba lu cari tahu apa yang selama ini lu kerjain tapi lu seneng dan lu sampai lupa waktu. Oh, Nah, oke. akhirnya main handphone sih gue. iya, salah satunya main handphone kan, gue juga sama main handphone. Nah, di main handphone itu kadang gue suka ngulik-ngulik jaringan, kebiasaan gue dulu tuh kayak gitu. Jadi gue suka penasaran kenapa ini gitu. Sehingga dari situ, dari hasil gue berpikir gitu ya, kan ada insight, terus gue berpikir akhirnya ya udah kayaknya jurusan Terus yang abis kayak itu ada lo komputernya. hipotesakan. ruwet. Maklum aja nih teman-teman, ini kenapa ngomongnya sangat ilmiah dan sangat terstruktur karena dia tuh anggota peneliti muda UNJ. Waduh, Sangat- apa tuh? Sangat ilmiah banget. Kalau lo ingin berbincang ilmiah bisa follow Instagramnya Eki ya. Gue mengambil keputusan sendiri berdasarkan bacaan gue di Jenius. Oh gitu. sih. Jadi itu bukan kayak kita ngisi, kan biasa ada tuh kita ngisi pertanyaan-pertanyaan terus nanti jawabannya inilah jurusan yang cocok buat kita Oh, nanti enggak. kalau enggak gitu. Enggak, Jadi enggak itu kayak cuma kayak mengarahkan kita ya. Iya, dia menyuruh kita berpikir sih. Oh, kita Jadi ya gue pikir, kalau itu kan kayak instrumen ya, kalau pakai tes gitu, akhirnya setelah lu ngisi beberapa tes instrumen itu, akhirnya lu cocoknya kesini loh, gitu. ke UNJ tuh jalur apa Ki? Gue jalur SBMPTN. SBMPTN. Iya. Oh, berarti SNM-nya gagal. Gagal. Gue juga karena gagal pokoknya jangan sedih kalau kalian gagal SNMPTN, masih Iya. ada SBM, masih ada jalur mandiri. Masih ada jalur orang dalam, ada nggak? Ada dong. Pasti ada ya. Masih ada. Baru 70 juta. Tuh. Gue nggak tahu siapa ya, gue nggak tahu. Terus di jurusan lo tuh mempelajari apa aja sih? Gue kan ilmu komputer ya. Jadi gue mempelajari apa ya? Lebih ke banyak sih, jadi bidangnya. Kalau gue nggak salah ada namanya sistem komputer tuh, sama nggak sih sama lo? Oh ya, mungkin sekalian aja ya buat dijelasin ya. Jadi dulu tuh namanya emang sistem komputer. Jadi sejarahnya tuh gini. Dulu dosen-dosen matematika UNJ itu pengen bikin prodi ilmu komputer awalnya. Tapi ada kesalahan teknis nomenklaturnya gitu, akhirnya jadinya malah sistem komputer. Tahu nggak nomenklatur apaan? Coba Maksudnya, jelasin. sorry. Penamaan lah, pokoknya nomenklatur tuh aspek penamaannya salah di teknis atau administrasinya lah ya. Akhirnya jadi sistem komputer. Jadi pas gue masuk, itu gue sistem komputer UNJ, padahal gue pengennya ilmu komputer. Tapi akhirnya pas gue udah masuk semester berapa ya,
16. Jadi ada dua gitu, sistem komputer sama ilmu komputer waktu itu atau Enggak, dulu nggak ada ilmu komputer pas gua masuk, Oh. adanya sistem komputer. Tapi akhirnya pas gua semester 3 apa 4 gitu, akhirnya si nama prodinya itu balik lagi jadi ilmu komputer. Oke. Terus Mata kuliah yang paling susah apa menurut lu? dari semuanya. Dari semuanya Semuanya susah. enggak. Jangan masuk ada ke sana, ada yang semua enggak, susah. enggak semua sih. Yang paling susah menurut gua ini arsitektur komputer namanya. Arsitektur Iya. itu ngapain tuh? Arsitektur komputer tuh lu ada kayak belajar dulu sih belajar bahasa mesin, belajar kan ada namanya di Ilkom tuh namanya bahasa assembly. Nah, oke. Ya. Assembly ya. Belajarnya Pokoknya secara simpel biar netizen di sini pada ngerti ya. Kayak gue juga nggak ngerti assembly. gimana? Bahasa assembly itu Bahasa komputer udah gitulah. Oh, bukan. bahasa yang paling dekat sama mesin, intinya gitu sih. Ada pokoknya bahasa pemrograman yang dia bisa dimengerti oleh mesin dalam level yang paling rendah. Oh ya pokoknya gitu. Ngerti nggak sih? Ya pokoknya cari aja di internet lah ya udah baik Google Iya. nggak usah manja ya nggak usah aja. Itu terus nggak ngebahas ini. susahnya karena dulu mungkin karena pengaruh dosen juga kali ya kalau kesusahan itu. Jadi dosen ini sering ngasih tugas buat nge-crack. Ada software ditantang buat nge-crack ini supaya jadi ada program yang dia real yang dia aslinya nggak bisa di-crack tapi bisa kita crack gitu dengan ngubah logik di assembly-nya. Salah satunya itu yang bikin gue susah. Jadi itu kesusahan semua sekelas. Oh iya pokoknya gitu gue juga nggak ngerti saya tapi gue iya ya nah, sebagai host harus menghargai ya. Betul. Pokoknya arsitektur komputer itu paling Ya, susah menurut gue. pokoknya lu akan masuk aja jurusan itu lu akan ketemu arsitektur komputer. Arsitektur apa arsitek? Arsitektur. Arsitektur komputer ya kayak gitu nah. Jadi nggak cuma anak arsitek doang yang kesusahan bikin bangunan. Betul. Terus yang kedua prospek kerjanya nih pasti dong. Kalau lu masuk jurusan ini pasti kena prospek kerja gitu. Gue seneng nih kalau berbicara prospek kerja. Kenapa nih kenapa? Karena Kenapa kebetulan bidang teknologi informasi itu dia berubah sedemikian cepat ya. Sampai sekarang akhirnya banyak banget demand perusahaan yang membutuhkan. Contohnya beberapa kan kalau di Ilkom UNJ itu ada 4 tuh ininya Demand-nya. arahnya. Oh bukan. Atau kayak guys di sini kita akan campur bahasa Inggris biar lebih keren gitu. Jadi demand kan. Which is ini tuh kayak bakal Oh, sorry, keren demand. banget gitu. Jadi kayak literally kita akan bilingual gitu. Jadi kalian gak usah khawatir. Masya Demand itu apa cari aja sendiri ya. Pinter dikit ya oke. Jadi Ada empat apa tadi? ada 4 arah setelah lulus prospeknya mau ngapain gitu loh. Oh. Yang pertama Itu maksud spesifikasi yang beneran kayak ditujukan dari jurusan. nah, gitu. resminya gitu Oh, loh. resminya oke. Kalau nggak salah ya, yang pertama tuh lu bisa jadi software engineer. Software engineer itu apa? Software engineer itu lu kalau bahasa kita sih programmer yang ngoding langsung gitu. Oh, Nah, itu software engineer. Ngoding. Banyak nanti bisa gue jelasin kayak macam-macamnya. Terus yang kedua ada sistem analis. Itu analis. Sistem analis tuh dia apa ya? Kan ada kebutuhan dari orang pengen bikin sistem informasi misalkan. Nah, nanti si sistem analis ini kayak lu yang berkomunikasi sama kliennya gitu buat analisis sistemnya, iya. komputer lah gitu lah ya. ya nanti dia kayak oh ini bagusnya gini gitu ngasih kayak sistemnya bagus kayak gimana gitu. Yang ketiga peneliti gitu ya, peneliti di bidang ilkom. Terus yang keempat wira swasta. Kalau nggak salah wira swasta ya dulu bisa buka apa kayak buka warnet kayak buka apa kayak. Jadi selebgram bisa nggak sih? Bisa. Oh bisa. Bisa. Nah jadi buat kalian yang ingin jadi selebgram terus punya aplikasi sendiri jangan masuk ilmu komputer ya Betul. gila. Kayaknya jarang nih selebgram punya aplikasi. Jarang nggak sih? Jarang sih. Namanya selebgram ya pakai Instagram lah Oh, iya, yang bener. udah ada. Nanti kalau aja bikin platform sendiri enggak terkenal nanti. Oke, terus gue juga mau nanya nih. Lu sendiri sekarang kerja di mana nih? Anjay. Oh ya. Sebagai apa dari 4 yang ini? Sebagai apa dari 4 yang ini? Kalau dari yang 4 ini gue software engineer. Software Iya. engineer. Oke. Jadi software engineer itu ada banyak. Ada back end developer, mungkin lu sering dengar kali ya kalau lu tech sapi gitu. Back end developer Apa teh sapi? tech savvy. Oh, Sevi. Sevi. Oh, Sorry. bukan gue sapi, coba Kan gue orang coba. Sunda, sapi. Oh, muhunnya kita tuh Sunda, kita pisah, kita asik. Jadi karena ada gitu antara S sama P. Mohon ampura. Pakaruntan akang teteh. Ada back end, ada front end, ada mobile, ada DevOps, banyak. Oh, oke. Nah, salah gua di mobile. Dari software engineer yang ngurusin mobile. Oh, Gitu. mobile. Kalau tempat kerjanya gak usah di-spill di sini lah ya. Nggak usah. Terus ada dari LinkedIn gua aja. Pokoknya tempatnya tuh yang terkenal di Jabodetabek ya. Pokoknya kalian gak bakalan susah nyarinya karena di Jabodetabek ya.
Terus kedua, tadi masalah coding nih, berarti kalau gue punya pertanyaan jadi, apakah kalau masuk ilmu komputer ini harus be able or mastering in coding or not? Anjay, bahasa Inggris. As a prerequisite ya? Enggak. Iya, terserah apakah wajib banget kah prerequisite atau enggak juga sih, gue juga belajar dari nol gitu. Kalau codingnya gue jujur belajar dari nol sih, kayak gue pas masuk kuliah dikenalin. Jadi gue nggak begitu ya baca sekilas dulu SMA iya, tapi nggak sampai kayak mempelajarinya gitu, enggak. Jadi Kesulitan nggak di awal? kesulitan sih, tuh biasa kesulitan. Jadi kalau lu mau masuk Ilkom ya better lu udah punya basic. Tapi kayak menurut gua itu bukan jadi jadi suatu syarat lah ya. Which is gue juga jadi punya pertanyaan nih, apakah lu harus punya laptop canggih gitu sama kayak atau kayak punya MacBook Pro Air gitu atau gimana sih, kayak kan komputer mulu atau gimana nih? Itu lebih bagus menurut gua, itu jadi suatu privilege bagi orang-orang yang punya, karena dia bisa learning lebih cepat, karena hardware itu sangat menentukan pas tuh ngoding, intinya kayak gitu ya. Bener sih, bener. Ngedit video aja kalau makin bagus makin cepat. Bayangin lu laptop lu nge-lag mulu, lu jadi bete ketika mau belajar, jadi bete. Itu sih menurut gua lebih bagus. Tapi juga sama orang kalau mau belajar sih sebenarnya nggak harus benar-benar jadi blocking, benar-benar jadi kayak lu kalau nggak punya ini, kalau nggak punya hardware apa bagus jadi kayak nggak bisa belajar. Atau kalau lu nggak jago ngoding dulunya, lu nggak bisa masuk Ilkom. Menurut gua itu juga bukan suatu yang bukan jadi suatu persoalan, karena lu intinya masih bisa. Lu misalkan SMA, gua nggak begitu suka ngoding, tapi gua tertarik nih ke Ilkom nih, nah bisa gitu. Bisa. Menurut gua basic yang paling penting sih lu logic di math ya, di matematik lah. Berarti harus banget yang lo bisa jalan. Berarti yang Menurut minimal gua IQ-nya 200 gak sih? Enggak juga sih. Enggak juga. Pokoknya matematikanya ya jangan jongkok-jongkok banget lah. Iya. Minimal nilainya 95 sih di rapot ya gak sih? 95, terus ulangan gak pernah remedial malah tuh. UN-nya tertinggi di sekolahnya. Itu harus tuh. Bercanda. Yang penting logika matematikanya jalan. Berarti gue jadi nanya, gimana suasana belajar di kelas? Apakah itu kayak tertekan kah atau kayak enggak sih, santai, yang penting lu bisa ngerjain tugas atau gimana sih? Menurut gua sih tergantung dosen. Iya, tergantung situasinya lah ya, dosennya juga. Situasi maksudnya tergantung kayak lu apakah lagi UAS apa enggak, apakah lagi kuliah biasa aja. Kalau mostly sih selama ini gua santai aja ya. Maksudnya kalau yang penting tugas kekerjain, iya benar. Terus kalau belajar di kelas ya kadang dengerin dosen ngomong. Kadang juga dosen kan nggak semuanya nyampein materi kan. Kita tahu sendiri kalau perkembangan di dunia TI atau IT itu berkembang sangat cepat, rapid, sehingga dosen tuh nggak mungkin dia ngasih semuanya, nggak mungkin ngasih. Dia cuma datang ke kelas, habis itu absen pulang. Nggak juga. Ngapain dong? Nggak jelas lagi, nggak gaji jelas. buta dong, gaji buta. Ngapain dong ngasih materi, terus ngapain? Jadi dia kalau misalkan contohnya kan ada yang materi praktek, ada yang bukan. Kalau yang teori ya dia biasa ngejelasin PPT atau kadang ngebahas jurnal-jurnal, atau kita nugasin mahasiswanya buat nyari tahu tentang topik-topik tertentu terus ngepresentasiin gitu sih. Terus kalau yang praktek ya kadang mempraktekin ngoding langsung, kadang nyuruh mahasiswanya mempraktekin bongkar komputer. Ada juga tuh pernah gua bongkar komputer langsung, semuanya sih enggak, tapi kayak kenalin bongkar komputer kayak mini komputer sih. Dulu mainin Raspberry juga kan, kayak ya dia ngopek langsung gitu. Nah itu juga pernah. Kalau secara umum sih menurut gua santai ya, karena santai. Praktikumnya juga nggak banyak banget. Kalau gua bandingin sama teman-teman gua kan Ilkom di UNJ kan di MIPA ya, jadi gua banyak tahu teman-teman yang dari fisika gitu, dari kimia, mereka praktikumnya kayak orang tertekan banget gitu, Wo. Iya sih, apalagi gue ngeliatnya fisika sih, Nah, bikin laporan mulu. Mohon maaf ya fisika, mohon maaf. Nah, kalau Ilkom yang gua rasain tuh nggak kayak gitu sih. Kadang kita juga laporan juga nggak nulis tangan. Ngetik aja. Nulis tangan yang dibikin kotak gitu guys. Salah satu kenapa gua bilang santai itu karena gua selama semester 3 sampai ke atas tuh gua nggak pernah bawa buku. Gila, semester 3 sekarang nggak pernah bawa buku, gila ya, banget. Mungkin kalau dibilang nggak pernah sih munafik ya, tapi ya maksudnya jarang gitu banget lah gue nggak kayak anak bahasa guys. Iya lah. Kalau ada notes ya kita catatnya paling langsung di, pokoknya bawa komputer tuh wajib kalau pas lagi kuliah belajarnya. Kalau bawa buku juga bagus sih, lebih bagus. Berarti salah nggak kalau gue bilang yang penting di ilmu komputer itu adalah lu tuh bagus di hard skill atau kayak di ya maksudnya di apa sih, di pelajarannya itu loh gitu loh. The way you were
the clothes is not really important gitu loh. Betul sih, betul. Ini kayak, Dosen gue bilang kayak gitu. Bahkan salah satu dosen gue ya, bilang, cuma kan lu baju bagus, contohnya lu gak bisa bikin aplikasi, ngapain ya nggak sih? iya ada benernya sih. Karena dosen gue salah satu bilang gitu, dia malah ngarahin mahasiswa gitu. Kan ada mahasiswa yang ikut organisasi tuh, kelas, jadi dia kayak yang sebenarnya idealis ala-ala nah, gitu kan sih. kalau di Ilkom kata dia nggak begitu cocok kalau lu sebagai mahasiswa tuh lebih mementingkan soft skill daripada hard skill. Justru semestinya kebalikannya, jangan sampai hard skill ini harus tetap lebih banyak porsinya daripada soft skill. Tapi dia nggak bilang harus nggak boleh ikut organisasi, bukan. Iya, gue ngerti maksudnya gue. Salah proporsi Karena aja. Tergantung maksudnya kebutuhan jurusan juga sih. Iya. Bener kalau ya ntar lo bikin aplikasi lo nggak master banget, ataunya tiba-tiba lagi pakai keluar gitu aplikasinya kan First class. enak close. Rapi-rapi kan, udah pakai baju rapi. Ini aplikasi saya lo mati nggak juga. Oke, terus apakah proporsi perempuan di jurusan lo banyak? Soalnya kayaknya ini jurusan identik sama cowok nggak sih? Ya nggak sih, maksudnya banyak yang kayak gitu. Di kelas gua itu sekitar 46% itu cewek, 54% berarti cowok. Itu menurut gua dia lebih agak seimbang lah, meskipun iya, maksudnya nggak jauh proporsi banget lah laki-laki ya. itu lebih banyak ya. Kalau gua bandingin sama prodi-prodi yang lain yang kayak mesin gitu, itu lebih parah proporsinya. Iya. Cowoknya bisa 98%. Lu harus tahu prodi PG PAUD sih. Satu jurusan satu laki-laki pernah. Satu angkatan satu laki-laki pernah. Iya kayak gitu-gitu kan, jadi kebalikan. Kalau di gua nggak tahu ya kalau di Ilkom yang ada di Indonesia, kalau di yang UEJ ya. dan juga nggak tahu Ilkom yang di bawah gua, angkatan bawah gua gitu. Mungkin aja cowoknya lebih baik atau lebih. Berarti it's okay buat perempuan masuk jurusan. It's okay, nggak Yang masalah. penting logiknya jalan ya. Iya, banyak juga software engineer yang cewek. Oke. Tapi gue jadi punya pertanyaan, apakah lebih menguntungkan dari, gue nggak tahu sih, sisi laki-laki atau sisi perempuan sebagai orang ngambil jurusan ini, atau lu nggak tahu jawabannya atau gimana? Apa tergantung orangnya, whatsoever. Menurut gua Jujur nggak nih, ada. jujur. Kalau menurut gua sih sama sih. Sama ya, oke. Soalnya nggak tergantung gender sih kalau gua. Jadi Nggak ada jurusan preferensi. emansipasi wanita, jadi ini tidak ditentukan oleh gender ya teman-teman. Iya, gua sih berpikir sekarang kayak gitu ya. Oh, iya. Oke, gue jadi jurusan Ilkom terbaik di Indonesia, lo tau nggak di mana? Gua nggak tahu berdasarkan data, tapi gua tahu sih beberapa. Dua lah yang paling gua tahu. Mana? UI, Fasilkom UI sama kalau Ilkom ya, Iya. sama UGM paling dua. UGM. Kalau Ilkom, tapi kalau yang teknik informatika bisa ada ITB, bisa ada BINUS. Oh iya, BTW kalau di Univ itu tuh mereka fakultas ya, fakultas jatuhnya. Sudah dipisahin kalau dari di mana? di UI sama UGM tuh jadi fakultas sendiri ya? Di UGM setahu gua di MIPA ya, sama kayak UNJ. Tapi kalau di UI dia jadi fakultas sendiri, Fasilkom. BTW bedanya sama teknik informatika apa? Oh iya. Gua tahu ini juga hasil baca-baca ya, gue juga punya kebingungan yang sama. Tapi gua bingungnya itu pas udah masuk, bukan pas sebelum masuk. Pas udah masuk gua cari tahu nih. Gue malah bingung ya. Jadi gua cari tahu apa sih bedanya Ilkom sama teknik informatika. Jawaban kesimpulannya tuh sama. Ya, Ilkom sama teknik informatika tuh sama. Kenapa ada perbedaan? Teknik berarti di Penamaan. fakultas teknik dong. Iya, biasanya teknik informatika di fakultas teknik. Kalau Ilkom biasanya di MIPA sih. Kalau gue lihat ya. terus, Kayak di IPB itu di MIPA, di UGM itu di MIPA, di UNJ juga di MIPA. Nah, and then, perbedaannya itu karena gini, dulu itu kan yang pertama Ilkom pertama tuh setahu gue tuh di UI. Kalau setahu gue namanya Ilkom. Nah, mereka itu banyak belajar ke dosen-dosen itu banyak belajar ke daerah Amerika Serikat. Which di Amerika Serikat itu Ilkom itu dinamakannya computer science. Jadi ya Ilkom di sana diadopsi ke sini, namanya jadi ilmu komputer. Yang kedua, orang-orang yang berkiblat ke ITB itu juga bikin prodi juga kan. Terus dosen-dosen itu banyak belajar ke daerah Eropa, daerah Prancis. Di sana yang dikenal itu ya teknik informatika gitu. Jadi pas diadopsi ke sini jadi teknik informatika, tapi secara kurikulum itu sama belajarnya. Irisannya banyak banget sama. satu Sama hal sih. atau kayak pembedanya apa sih yang literally kayak beda loh. Beda di sini doang intinya gitu. Atau nggak ada juga. Nggak ada sih. Kadang ada orang berpikiran bahwa teknik informatika itu lebih ke hardware, lebih ke jaringan. Menurut gua
Ilkom juga ya belajar gitu. Berarti kalau lu masuk Ilkom atau teknik komputer, teknik informatika sama aja. Sama kalau aja. teknik komputer sama nggak? Nah, kalau teknik komputer beda. Beda. Oh, Ada lagi tuh ya? ada lagi. Ada teknik komputer, ada sistem informasi yang gue bisa bedain ya. Kalau teknik komputer tuh lu lebih ke belajar hardware dari komputer itu sendiri. Contohnya lu manipulasi microcontroller, bikin controller apa gitu, lebih ke hardware. Walaupun lu ujung-ujungnya lu ngoding juga. Gitu. Jadi Kalau yang sistem informasi lu benar-benar fokus buat bikin perangkat lunak sih. Rekayasa perangkat lunak. Kalau Ilkom kan nggak mesti perangkat lunak kan, lebih agak general sih. Kalau sistem informasi itu benar-benar implementasi sistem tuh di bidang yang udah applicable gitu. Ini pertanyaan selanjutnya. Berarti kira-kira karakteristik atau orang seperti apa yang cocok masuk jurusan lo? Apakah yang kayaknya suka ngomong juga cocok, atau orang pendiam penting ngoprek-ngoprek komputer, atau kayak gimana nih? Gue sih suka ngomong. Makanya kayak gimana nih? Yang pertama menurut gue adalah orangnya punya curiosity. Kadang kan ada orang artinya curiosity itu maksudnya punya rasa keingintahuan yang tinggi. Kenapa? Karena ya dasar sebenarnya mungkin ini bisa berlaku general, tapi menurut gue kalau di Ilkom itu kalau nggak dapat itu susah buat berkembang. Berarti seorang kepo banget gitu ya? Kepo banget terhadap perkembangan teknologi lah ya. Teknologi. Kepo terhadap perkembangan teknologi. Terus yang kedua, orangnya dia bisa bermain logik lah. Karena menurut gua Ilkom tuh banyakkan main logik sih, apalagi kalau di bagian software engineering-nya ya. Itu berarti suka angka lah ya. Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Tapi yang paling penting tuh ada hasrat buat belajar math gitu. Meskipun gue juga dulu SMA nggak jago-jago banget math, malah ya menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah ya. Tapi ya gue bisa survive lah ya kuliah gitu. Menengah ke bawah ya cuma 95. Enggak. Terus 95 mah enggak. Gue tahu kok rapot lo 55 kan. 55. Ya sih, gue nggak tahu sih. Pokoknya curiosity. Gue aja lupa rapot gue berapa. Terus logic in math. Ketiga ini punya orangnya tekun dan ulet buat mempelajari sesuatu. Karena kadang ketika belajar nih lu ya nggak tekun, kadang kan suatu misalkan lu lagi, kalau di Ilkom tuh dikenal istilah debugging, kayak lu nyari kesalahan sistem. Bug BUG. Debugging. Jadi debug itu nyari solusi dari kenapa sih ini bisa, misalnya crash gitu aplikasi. Lu pernah nggak bikin pakai aplikasi yang crash? Nah itu contohnya kayak gitu. Nah itu kalau korup juga sama mungkin ya. Sama sih menurut gua, itu juga perlu dicari tahu. Intinya kalau program nggak sesuai itu jadi buat kalian yang kerjanya mencari tahu sesuatu yang salah tuh masuk ilmu komputer. Bener banget sih, karena menurut gua juga jadi belajar kayak di Ilkom tuh lu harus mencari tahu kesalahan sebaik-banyaknya supaya lu tahu yang benar tuh kayak gimana. Gitu, itu salah satu prinsip dibaginya. Jadi ya lu kalau nggak ulet, nggak tekun, lu bakal nyerah gitu. Gampang nyerah, dan itu ya susah buat lu belajar survive di Ilkom. Yang selanjutnya mungkin apa yang khusus ya. Dari itu aja sih kayaknya. Sebenarnya banyak sih ya, kalau secara general yang bagus-bagus tuh bisa diimplementasi. Misalkan kayak lo harus rajin belajar, itu kan kayak general, normatif. Iya, normatif banget gak sih? Kayak ntar juga kalian yang SMA sekuliah awalnya rajin belajar semester 1-2, lihat aja. Semester 3-4 menangis ngeliat IPK. Palingan itu aja kali ya kalau ya benar-benar. Oh ya nih, untuk prospek kan tadi dunia kerja, kalau ingin lanjutin ke S2 kira-kira ke luar negeri deh, itu ke negara mana sih, atau ke univ apa malah spesifiknya, ada gak sih? Since Ilkom itu cenderung banyak ya di luar negeri, itu bukan jurusan yang apa ya, yang khusus banget gitu. Kalau common ya. Iya, udah common. Jadi lu kalau mau lanjut juga sangat terbuka, sangat lebar. Jadi udah nggak ada kesulitan buat ngambil Ilkom. Kalau di beberapa yang bagus kan, gue dulu baca yang paling bagus itu di MIT. MIT ya. Ini nomor 1 di MIT. Ilkom MIT, terus Ilkom di CMU itu kayak Carnegie Mellon University, itu juga ada. Dimana tuh? Di Amerika juga. Di Amerika, okay. Terus ada di Stanford, ada nggak ya? Gue lupa. Pokoknya ada salah satu di antara Stanford sama Harvard. Itu kalau di Amerika. Kalau di bagian Eropanya ya bisa ke University of Manchester yang gue tahu gitu. Dan banyak sih kalau mau kemana-mana juga
pasti kalau mostly ya kampus-kampus tuh yang di luar ada gitu. Contohnya Kalau di Indonesia di Indonesia banyak. Misalnya banyak juga. lu bisa ngambil pasca sarjana atau S2 di UI, iya, banyak. UGM Jadi juga sangat, ada. sangat mau kerja, mau S2 itu sudah sangat terbuka dan sangat lebar banget kesempatan. Bahkan kalau orang Ilkom tuh lu bisa kemana aja kan kalau mau ngambil S2, contohnya Ilkom manajemen, banyak tuh orang S1-nya di Ilkom tapi dia pengen jadi bisnismen, akhirnya dia ngambil S2 di manajemen. Kalau mau linear juga bisa. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya kuliah di Ilkom itu memang mata kuliahnya atau jurusannya susah, tapi nggak ngekekang lu banget untuk bisa santai gak sih? Iya, gitu. santai banget gue gawe kerja biasanya pakai kaosan. Nah tuh enak banget tuh gawe bisa kawasan karena yang penting project lo kelar gak sih? Iya, tapi kalau ketemu dosen nggak juga ya. Kalau ketemu dosen kita mesti ya sweateran lah, Oh iya, agak ya, itu harus mah agak sopan norma-norma gitu. ya norma-norma yang common lah ya lu harus ngerti lah kalau udah jadi mahasiswa. Oke Ki, thank you, semoga itu bisa bermanfaat buat kalian yang masuk Ilkom, terus juga nggak bingung apa bedanya sama teknik informatika. Teknik komputer itu juga beda ternyata sama sistem komputer atau ilmu komputer. Dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan, khususnya buat tamu gue. Oke. Siap. Ada pesan-pesan terakhir mungkin buat maba-maba Unyu yang nanti mau masuk ke komputer, jangan berharap kayak gini sih, tapi realitanya kayak gini mungkin. Bagaimana Ki? Closing statement deh terserah dari lu. Oke, kalau lo mau masuk Ilkom, lo mesti harus mesti menancapkan diri bahwa gue adalah orang yang kemudian akan mempunyai jiwa curiosity yang tinggi. Gue akan menjadi orang yang pasti belajar ngoding gitu. Kadang ada orang juga tuh pas dia nggak tahu pas mau kuliah tuh, pas mau masuk Ilkom tuh nggak ngoding gitu. Akhirnya pas dia dikasih ngoding dia jadi bingung gitu. Ada yang surat ke gue dulu. Dan dulu jangan sampai kayak gitu. Oh maksudnya tuh kayak nggak sering dilatih gitu ngodingnya? Iya, kadang ada yang unexpected. Oh kok banyakan ngoding ya gitu, malah kayak gitu. Padahal ngoding itu pasti lu mau lu jadi apapun di Ilkom tuh pasti lu ngoding. Itu harus mempersiapkan itu. Terus ya yang lain-lainnya udah gua sampein tadi, lu mesti ulet dan lain-lain gitu sih. Oke, thank you dan see you di video beda jurusan selanjutnya. Dadah. Thank you Ki, thank you. Siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.